Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyuni dari kelas Alfa Zero. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian praktik saya pada domain data science dengan judul Perbandingan Klasifikasi Model pada Faktor yang Mempengaruhi IPM dengan menggunakan Random Forest dan Adabus. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang masalah. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah pengukuran perbandingan yang digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM merupakan salah satu parameter dari keberhasilan pembangunan. Dalam pemodelan klasifikasi, terdapat beberapa faktor di antaranya. Yang pertama, harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, dan juga usia harapan hidup. Pada rumusan masalah, di sini ada 4 kategori IPM yang akan diklasifikasikan, di antaranya kategori normal, low, high, dan very high. Pada pengujian yang saya lakukan, saya menggunakan model Random Forest dan Adabus untuk perbandingannya. Selanjutnya, ada penentuan klasifikasi yang tepat dan sesuai untuk dataset beserta faktornya nanti akan saya jelaskan di kesimpulan. Pada bagian data dan variabel, saya di sini menggunakan dataset IPM yang memiliki jumlah 2.196 baris data atau data sampel juga 5 kolom. 5 kolom tersebut yaitu harapan lama sekolah, 5 kolom tersebut merupakan variabel, dan 5 variabel tersebut ialah harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, usia harapan hidup, dan juga IPM. 5 variabel yang terdiri dari 4 variabel numerik, yaitu harapan lama sekolah hingga dengan usia harapan hidup. Lalu satu variabel kategorik, yaitu variabel IPM. Selanjutnya ada informasi dataset. Di sini saya menampilkan informasi dari setiap variabel. Ada variabel harapan lama sekolah dengan tipe datanya dan juga tidak ada yang missing value, juga variabel lainnya bisa ditampilkan tipe datanya, dan di sini pada datasetnya tidak ada yang missing value alias terisi semua datanya. Selanjutnya menampilkan value yang unik dari setiap variabel. Ditampilkan semua variabel dan juga banyaknya value yang unik. Di sini ada harapan lama sekolah dengan 499 nilai karena kategori numerik, dan di sini ada variabel IPM yang berjumlah hanya 4 data yang unik dan isinya hanyalah normal, high, very high, low karena dia bertipe kategori. Di sini bisa ditampilkan banyak data dari setiap value, lalu menampilkan deskripsi dataset, yaitu bisa melihat jumlahnya dan juga rata-rata standar deviasi dan lain-lain. Masuk ke preprocessing data dan interpretasi, di sini saya melakukan penghapusan atau drop variabel IPM yang nantinya akan disimpan di variabel Y. Selanjutnya melakukan split dataset menjadi data training dan testing test size dengan 27% dan juga random stat sebanyak 48. Lalu nanti akan ditampilkan untuk trainingnya dan juga testingnya. Selanjutnya yaitu menggunakan metode SMOD karena datanya belum balance. Terlihat dari frekuensi kategori low yang hanya 4,2%. Nanti akan saya tampilkan pada visualisasi. Selanjutnya masuk ke model parameter. Di sini saya menggunakan model random forest dengan parameternya n estimators-nya 15 atau pohon estimasinya sebanyak 15 dan juga dengan menggunakan kriteria entropi. Pada model kedua sebagai bahan perbandingannya, saya menggunakan model Adabus dengan parameter n estimators-nya 100 atau pohon percobaannya 100, juga kriterianya entropi. Oke, saya akan jelaskan dahulu untuk program yang saya buat. Di sini seperti biasa melakukan import library, lalu menghubungkan Google Colab dengan Google Drive karena dataset saya tersimpan di Google Drive. Selanjutnya ada eksplorasi data, bisa menampilkan heading atau data teratas, lalu data terakhir. Selanjutnya banyaknya data atau dimensi dari dataset tersebut. Ada 2.196 data dan juga 5 kolom. Selanjutnya, pengecekan untuk mencari dan menampilkan duplikat data. Ternyata 0, duplikat datanya, tidak ada kesamaan data.
Oke, lalu di sini ada untuk mengetahui dan menampilkan data yang bernilai kosong alias nol dan, tidak didapatkan data kosong atau missing value. Selanjutnya ada data info untuk menampilkan informasi dari variabel yang ada pada dataset. Selanjutnya data describe atau deskripsi, seperti yang tadi saya jelaskan bisa menampilkan rata-rata, standar deviasi, minimal, maksimal, dan lain-lain. Selanjutnya menampilkan value pada setiap dataset IPM tadi juga telah saya jelaskan pada PowerPoint. Selanjutnya bisa menampilkan value, pada setiap variabel dataset IPM. Oke, di sini karena hanya, tipe tipe kategoriknya adalah hanya Eee variabel IPM, maka di sini yang akan ditampilkan hanyalah, kategori yang ada pada variabel IPM, yaitu high, normal, low, dan very high. Oke, selanjutnya menampilkan nilai atau value dari variabel IPM, lalu visualisasi data. Saya di sini memasukkan variabel-variabel atau variabel faktor dari IPM tersebut dan juga, diperlihatkan probability plot-nya yaitu pendistribusiannya tidak normal karena terdapat beberapa outlier, sama dengan variabel-variabel lainnya yang telah saya visualisasikan. Oke, di sini saya, menampilkan bar chart yaitu, berdasarkan, visualisasi yang ditampilkan dapat diperoleh informasi berupa dataset memiliki frekuensi IPM tertinggi yaitu kategori normal dengan jumlah 1.120 data dan data terendah IPM yaitu kategori low dengan jumlah 93 data. Terlihat perbandingannya sangat jelas dan juga bisa dilihat. Selanjutnya ada dataset memiliki frekuensi IPM dengan kategori high yang lebih banyak dibandingkan dengan IPM kategori very high. Oke, sangat terlihat perbandingannya. Setelah itu ada, pie chart yang bisa menunjukkan banyaknya data dalam persentase. Oke, di sini bisa ditampilkan lagi data head-nya atau data teratas. Di sini melakukan, penghapusan variabel IPM, lalu dimasukkan kepada variabel Y. Selanjutnya ada masuk ke modeling. Di sini pembuatan modeling atau random forest yang tadi telah saya jelaskan. Oke, di sini ditampilkan confusion matrix-nya hingga menampilkan training set akurasi, yaitu 0,99 atau 99% dan juga, testingnya dapat didapatkan 96%. Oke, di sini karena tadi belum balance datanya, maka dilakukan balancing data dengan metode SMOD. Di sini menggunakan classifier RF2 karena tadi classifier RF-nya atau random forest-nya telah digunakan sebelum balancing data. Oke, ditampilkan lagi untuk training dan testing akurasinya didapatkan 0,99 atau 99% untuk training set-nya, lalu untuk testingnya didapatkan 96%. Lumayan tinggi ya untuk balancing data ini. Selanjutnya, menambahkan model Adabus untuk perbandingan, lalu didapatkan sebesar 34% untuk training set-nya, juga testing set-nya didapatkan, 42%. Terlihat sangat kecil dibandingkan, tadi. Baik, kesimpulannya saya akan jelaskan. Eee Setelah melakukan training dan testing pada dataset dengan menggunakan model random forest dan model Adabus menghasilkan nilai akurasi yang berbeda. Yang kedua, nilai akurasi untuk model random forest setelah balancing data yaitu 99% untuk training set, testing set sebesar 96%, juga nilai akurasi untuk model Adabus sebesar 34% pada training set dan juga 42% pada testing set. Baik, kesimpulannya berdasarkan hasil dari perbandingan antara model random forest dan model Adabus pada dataset IPM ini, model random forest menunjukkan hasil akurasi yang lebih baik daripada model Adabus, yaitu nilai akurasi sebesar 99%. Ini membuktikan bahwa model yang sesuai dengan dataset IPM ialah model random forest dengan menggunakan parameter N estimators 15 dan kriterianya entropi. Baik, segitu saja penjelasan hasil ujian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.